Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 2024I akan melakukan sebuah presentasi video tentang materi di minggu ke-10 di RPS Hukum Pajak 2024. Maka dari itu, sebelum masuk ke dalam materi, inilah daftar anggota dari kelompok kami. Untuk materi topik yang akan kita bahas ada beberapa macam, yaitu pembayaran pajak, surat setoran pajak, surat pemberitahuan pajak, dan juga contoh studi kasusnya beserta penyelesaiannya. Untuk materi yang pertama adalah tentang pembayaran pajak, dan saya akan menjelaskan tentang apa itu pajak sekarang. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau sebuah badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tetapi tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan imbalannya akan digunakan untuk keperluan negara bagi semua kemakmuran rakyat. Jadi dengan adanya pajak, kita mendapatkan imbalan berupa kemakmuran rakyat seperti infrastruktur, prasarana, dan juga sarana. Yang kedua adalah materi tentang apa maksud membayar pajak menurut self-assessment. Jadi dalam self-assessment, wajib pajak itu diharuskan mandiri, mulai dari menghitung, membayar, memperhitungkan, bahkan melaporkan sendiri kewajiban membayar pajaknya. Dan kewajiban ini dilaporkan kepada kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak. Jadi wajib pajak ini pasti tahu seberapa besar orang tersebut harus membayar pajak. Berikutnya adalah bagaimana cara membayar pajak. Jadi setelah kita datang ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak, di sana kita akan diberi penyuluhan tentang seberapa besar pajak yang akan kita terima. Tetapi setelah itu, untuk membayar pajak, kita akan menerima yang namanya surat setoran pajak atau surat pemberitahuan. Setelah kita menerima surat tersebut, kita bisa membayar pajak. Untuk ketentuan membayar pajak sendiri, ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 12 yang ada pada ayat 1, 2, dan 3. Untuk ayat 1 berbunyi, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Ayat yang kedua adalah jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ayat yang ketiga adalah apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya. Berikutnya, bagaimana jika pembayaran pajak terjadi kelebihan dalam membayar nominalnya? Untuk itu, berdasarkan Undang-Undang KUP, kelebihan pembayaran pajak ini, negara dapat membayar kembali atau mengembalikan pajak yang berlebih tersebut kepada wajib pajak, karena wajib pajak ini memiliki hak dalam membayar pajak sesuai nominal. SSP atau Surat Setoran Pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak ke kas negara melalui kantor pos atau bank badan usaha milik negara atau bank badan usaha milik daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Lalu, SSP dibagi menjadi dua, yaitu SSP standar dan SSP khusus. SSP standar adalah dokumen yang digunakan wajib pajak untuk membayar pajak dan berfungsi sebagai bukti pembayaran ke kantor penerima pembayaran. SSP khusus adalah bukti pembayaran pajak yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran menggunakan mesin transaksi. Jadi, SSP standar itu dicetak oleh wajib pajak itu sendiri dengan bentuk, ukuran, dan isi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan SSP khusus dicetak oleh penerima pembayaran menggunakan mesin transaksi. SSP standar
dibuat dalam rangkap 5 yang peruntukannya sebagai berikut. Lalu, untuk SSP khusus dicetak pada saat melakukan pembayaran pajak. Terdapat 2 lembar yang berfungsi seperti lembar 1 dan juga lembar 3 pada SSP standar. Terdapat juga 1 lembar terpisah yang berfungsi seperti lembar 2 SSP standar, yang akan diserahkan ke kantor pembendaharaan dan kas negara sebagai lampiran daftar nominatif penerimaan atau DNP. SSP khusus paling sedikit membuat keterangan sebagai berikut. Terdapat rincian batas waktu pembayaran sebagai berikut. Dalam menghadapi tantangan ekonomi, banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan untuk meringankan beban ini, pemerintah telah menyediakan fasilitas pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak, yang dimana proses pengajuan tersebut melibatkan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, wajib pajak wajib mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada kantor pajak tempat wajib pajak tersebut terdaftar secara bersyarat. Dan untuk syaratnya, wajib pajak bersedia untuk memberikan jaminan yang besarnya telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dan jaminan tersebut dapat berupa bank garansi, perhiasan, kendaraan bermotor, gadai dari barang bergerak lainnya, dan sertifikat tanah maupun sertifikat deposito. Dan menuju tahapan yang kedua, yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak memutuskan pengajuan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak tersebut diterima sebagian, diterima seluruhnya, ataupun ditolak. Dan jika surat permohonan tersebut diterima sebagian atau seluruhnya, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan surat keputusan angsuran pembayaran pajak dengan masa angsuran paling lama yaitu 12 bulan sejak diterbitkannya keputusan tersebut sampai dengan bulan terakhir tahun pajak berikutnya dengan jumlah angsuran yang sama besarnya setiap bulannya. Dan surat keputusan penundaan pembayaran pajak dengan masa penundaan paling lama yaitu 12 bulan sejak diterbitkannya keputusan tersebut dan paling lama 3 bulan sejak batas akhir waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan. Dan jika surat permohonan ditolak, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan surat keputusan penolakan angsuran pembayaran pajak atau surat keputusan penolakan penundaan pembayaran pajak. Setelah membahas penundaan pembayaran pajak, penting juga nih untuk memahami situasi di mana wajib pajak mungkin mengalami kelebihan pembayaran. Nah, ketika wajib pajak melakukan pembayaran yang melebihi kewajiban pajak yang sebenarnya, maka mereka berhak untuk mengajukan pengembalian. Dan proses ini memungkinkan wajib pajak untuk mendapatkan kembali dana yang tidak seharusnya mereka bayarkan. Dan untuk langkah yang harus dilakukan jika wajib pajak menemukan kelebihan dalam pembayaran pajak, yang pertama yaitu mengumpulkan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pengembalian. Yang kedua yaitu mengajukan permohonan pengembalian dengan mengisi formulir yang telah tersedia kepada kantor pajak tempat wajib pajak tersebut terdaftar. Dan selanjutnya yaitu menunggu proses verifikasi oleh kantor pajak, dan wajib pajak dapat memantau hal tersebut melalui website kantor pajak atau menghubungi secara langsung. Dan yang terakhir, jika permohonan disetujui, maka wajib pajak akan menerima pengembalian dana sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Surat pemberitahuan. Pengertian dari surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.
Wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan. Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT adalah sebagai berikut. 1. Wajib pajak orang pribadi yang penghasilan netonya tidak melebihi jumlah penghasilan tidak kena pajak, yaitu wajib pajak yang penghasilan netonya dalam setahun pajak tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang PPh. 2. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dikecualikan dari kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak. Tempat pengambilan surat pemberitahuan. Wajib pajak sebagaimana harus mengambil sendiri SPT di tempat yang tetapkan Direktur Jenderal Pajak. Tempat pengambilan SPT adalah sebagai berikut. 1. Kantor Pelayanan Pajak. 2. Kantor Penyuluhan Publik. 3. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. 4. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. 5. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. 6. Melalui website www.pajak.go.id. Dan 7. Mencetak dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya. Tanggal penerimaan surat pemberitahuan. 1. Jika wajib pajak menyampaikan secara langsung, maka pejabat yang menerima akan membuat surat tanda terima surat pemberitahuan pada saat diterima, sepanjang surat pemberitahuan tersebut telah lengkap. 2. Jika wajib pajak menggunakan pos harus dengan pos tercatat, maka tanda bukti dan tanggal pengiriman dianggap sebagai tanggal penerimaan. 3. Jika wajib pajak menggunakan jasa kurir, maka tanda bukti dan tanggal penerimaan penyampaian SPT melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT. Pengolahan surat pemberitahuan. Penilaian surat pemberitahuan bertujuan memperoleh keyakinan bahwa wajib pajak telah menyampaikan surat pemberitahuan dengan lengkap. 2. Penyuntingan surat pemberitahuan yang bertujuan membetulkan salah tulis, salah hitung, salah penerapan penghasilan tidak kena pajak, salah penetapan tarif, dan meneliti ketepatan penyampaian surat pemberitahuan, ketepatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang, kelengkapan pengisian kolom surat pemberitahuan, serta mencocokkan angka dalam surat pemberitahuan induk dengan angka yang tercantum dalam lampirannya untuk menyiapkan perekaman. 3. Perekaman surat pemberitahuan bertujuan menyimpan data surat pemberitahuan yang diperlukan dalam sistem informasi perpajakan. Jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan terbagi atas dua, yaitu surat pemberitahuan masa dan juga surat pemberitahuan tahunan. Di sini arti dari surat pemberitahuan masa adalah laporan pajak yang disampaikan wajib pajak secara berkala, biasanya bulanan untuk melaporkan pajak yang dipotong ataupun dipungut seperti PPN dan PPh. Surat pemberitahuan tahunan sendiri adalah laporan pajak yang disampaikan wajib pajak setiap tahun untuk melaporkan total penghasilan, perhitungan pajak terutang, dan pembayaran pajak selama 1 tahun. Di sebelah kanan sudah tertera tabel, yaitu tabel batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa, dan juga di sebelah kiri terdapat batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan. Jika tanggal jatuh tempo penyampaian laporan bertepatan dengan hari libur, maka penyampaian laporan pajak wajib dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo. Kemudian penyampaian surat pemberitahuan. Ketentuan-ketentuannya yaitu 1. Wajib pajak wajib mengisi dan juga menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan juga menandatanganinya. Dan kedua, surat pemberitahuan wajib pajak harus ditandatangani oleh pengurus ataupun direksi. Kemudian yang ketiga, jika wajib pajak menunjukkan seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani surat pemberitahuan, maka surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada surat pemberitahuan. Yang keempat, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak
harus menyelenggarakan pembukuan dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca saldo, laba rugi, dan juga keterangan lainnya yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Dan yang kelima, surat pemberitahuan yang disampaikan secara langsung oleh wajib pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan kepada wajib pajak diberikan bukti penerimaannya. Dan juga yang keenam, penyampaian surat pemberitahuan dapat dikirim melalui pos dengan tanda tangan, bukti pengiriman surat atau dengan cara lainnya yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Dan yang terakhir, tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk menyampaikan surat pemberitahuan bahwa sudah dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang surat pemberitahuan tersebut telah lengkap. Perpanjangan waktu penyampaian surat pemberitahuan. Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan paling lama 2 bulan, yaitu dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ataupun dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya sudah diatur berdasarkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Pemberitahuan perpanjangan harus disertai dengan perhitungan, sementara pajak yang terutang dalam 1 tahun dan surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian, apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka surat pemberitahuan tahunan dapat diterbitkan surat teguran. Jadi, jika mereka telat ataupun tidak menyampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, mereka akan mendapatkan surat teguran. Seperti itu. Sanksi terlambat menyampaikan surat pemberitahuan. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka mereka akan mendapatkan sanksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama sebesar Rp500.000 untuk surat pemberitahuan masa PPN dan PPNBM. Kedua sebesar Rp100.000 untuk surat pemberitahuan masa lainnya. Ketiga sebesar Rp1.000.000 untuk surat pemberitahuan tahunan PPh badan. Sebesar Rp100.000 untuk surat pemberitahuan tahunan PPh orang pribadi. Dan surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila surat pemberitahuan tersebut seperti berikut. Yang pertama, surat pemberitahuan tidak ditandatangani sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Kemudian, surat pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri dengan keterangan ataupun dokumen yang telah ditetapkan. Yang ketiga, surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak ataupun tahun pajak, dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis. Keempat, surat pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan ataupun menerbitkan surat ketetapan pajak. Kelima, apabila surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 7, maka Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan kepada wajib pajak. Yang keenam, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT adalah wajib pajak penghasilan tertentu yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi di sini ada wajib pajak yang dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi yaitu berupa denda karena sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi telah meninggal dunia. Kemudian wajib pajak sudah tidak melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang dimana dia sudah tidak tinggal lagi di Indonesia. Yang keempat,
bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia. Kelima, wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha, tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keenam, bendaharawan yang tidak melakukan pembayaran lagi. 7. Wajib pajak yang terkena bencana alam, yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah Menteri Keuangan. Yang terakhir, 8. Wajib pajak lain yang diatur dengan ataupun berdasarkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya adalah pembetulan surat pemberitahuan atau bisa disebut dengan SPT. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan dalam SPT yang telah dilaporkan sebelumnya. Alasannya bisa karena kesalahan data, perhitungan pajak, ataupun penemuan data baru lainnya. Kemudian di sini ada batas waktu SPT tahunan dan SPT masa. Batas waktu SPT tahunan sendiri adalah 2 tahun setelah akhir masa pajak ataupun sebelum pemeriksaan dilakukan. SPT masanya sebelum masa pajak diperiksa. Dan prosedurnya adalah mengisi SPT pembetulan dan juga melampirkan dokumen pendukung. Dampaknya, jika ada pajak kurang bayar, wajib dilunasin terlebih dahulu. Dan juga sanksi yang akan dikenakan adalah sebuah denda ataupun akan dikenakan bunga jika ada pajak yang kurang. Maksudnya di sini adalah jika mereka membayar pajaknya itu kurang, maka mereka akan dikenakan denda ataupun bunga. Seperti itu. Pada studi kasus yang pertama dijelaskan bahwa Pak Anwar adalah seorang pengusaha yang menjalankan usahanya di bidang percetakan. Pada tahun 2022, Pak Anwar telah menghitung dan membayar pajak penghasilan secara berkala sepanjang tahun. Lalu, pada akhir tahun 2022, pada saat akan menyusun SPT tahunan, Pak Anwar kembali menghitung kewajibannya dalam membayar pajak. Namun, saat dihitung ulang ternyata pajak yang telah dibayarkan telah melebihi kewajiban yang seharusnya dibayarkan. Nah, bagaimana langkah yang seharusnya dilakukan oleh Pak Anwar? Pertama, melaporkan SPT tahunan PPh dengan status lebih bayar. Kedua, pengajuan permohonan restitusi atau pengembalian pajak kepada KPP tempat Pak Anwar mendaftar sekaligus melampirkan bukti seperti setoran pajak, laporan keuangan, dan perhitungan pajak yang mendukung dari pengajuan permohonan restitusi tersebut. Lalu yang ketiga, DJP akan melakukan proses pemeriksaan. Keempat, pengembalian kelebihan pajak dapat dikembalikan jika DJP telah melakukan proses pemeriksaan, atau alternatif lain yaitu mengkompensasikan kelebihan pajak itu tadi ke tahun pajak berikutnya. Jadi pajak tahun berikutnya akan dikurangi dengan kelebihan pajak dari tahun ini. Lalu pada studi kasus yang kedua dijelaskan bahwa Pak Budi adalah seorang wajib pajak yang telah menikah dan memiliki 1 anak. Pak Budi memiliki gaji sebanyak 8 juta per bulan, namun di setiap bulan ia dikenai biaya jabatan sebesar 5% dan juga iuran pensiun sebesar 200.000. Berapakah PPh terhutang dari Pak Budi setiap bulannya? Nah, di soal dijelaskan bahwa penghasilan setiap bulan dari Pak Budi itu 8 juta. Maka untuk menghitung PPh terhutang, kita harus mengkalikannya dengan 12. Jadi 8 juta dikali 12 sama dengan 96 juta. Lalu disebutkan dikenai biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatan sebesar 5% dari 96 juta, yaitu 4,8 juta. Lalu iuran pensiun 200.000 per bulan. Jadi kita harus kalikan juga sebesar dikali dengan 12, hasilnya 2,4 juta. Nah, setelah itu 96 juta tadi dikurangi dengan jumlah dari biaya jabatan dan iuran pensiun yang sebesar 7.200.000. Jadinya penghasilan itu
adalah 88.800.000. Lalu akan dikenai dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Karena Pak Budi telah menikah dan memiliki anak 1, maka jumlah PTKP-nya adalah 54 juta pribadi ditambah